Ya, saya akan membahas beberapa problematika yang mungkin terjadi pada crossover Nukin XG22. Sebelumnya kita bahas dulu sistemnya. Sistem yang dipakai pada XG22 ini. Jadi crossover XG22 ini bagian filternya full menggunakan sistem SK atau silent K. Baik dari subsonic, ultrasonic, sampai filter pada LPF low dan HPF high. Untuk skema dan layoutnya bisa dilihat di skema.mamaudio.com/xg22. Sudah khasnya crossover Nukin XG2 series dan XG3 series itu bagian inputnya, bagian ultrasonic dan subsonicnya itu cut off-nya semuanya hampir sama, ya rata-rata sama. Pemotongan bagian subsonicnya itu sekitar 15 Hz, 15 atau 18, ya mungkin ini 18 Hz. Jadi bagian subsonik ini memotong frekuensi di bawah 18 Hz, dan bagian ultrasoniknya ini di atas, tepatnya saya lupa, yang jelas itu di atas 50 Hz, 50 kHz. Ini perlu karena khususnya subsonik ini sangat kita butuhkan, karena frekuensi di bawah 18 Hz tadi selain tidak bisa kita dengarkan, juga itu akan membuat gerak daun speaker tidak stabil jika gainnya sangat tinggi. Kemudian bagian HPF dan LPF-nya ini di skema ini hanya bagian filternya, belum pada penguatnya, belum tidak dimasukkan di skema. Jadi bagian LPF ini menggunakan dua rangkaian. Yang pertama ini LPF menggunakan sistem SK 2 orde, dan yang kedua juga 2 orde, cuma yang kedua ini variabel atau parametrik, jadi ada parameter frekuensinya. Begitu juga yang bagian high ini HPF-nya juga dua rangkaian, yaitu 2 orde yang diseri. Tujuannya untuk apa kok diseri? Ini tujuannya untuk supaya slope-nya lebih besar walaupun tidak tepat 24 dB. Nah, selanjutnya kita akan membahas problematikanya yang mungkin terjadi. Jadi beberapa problem yang mungkin terjadi adalah tidak bunyi, baik itu disertai dengung maupun tidak. Untuk itu kita lihat layoutnya. Jika yang tidak bunyi itu kedua outputnya, out low dan out high, itu kita cek dari yang paling awal. Nah, kita lihat skemanya tadi, yang paling awal kan ini subsonic filter, kemudian masuk ke ultrasonic filter, baru ke filter HPF dan LPF, out low dan out high-nya. Nah, bagian subsonic filternya itu yang ini. Nah, ini bagian subsonic filter yang memotong frekuensi di bawah 18 Hz tadi. Cara ngeceknya, ambil outnya di pin 1. Ya, di sini di pin 1 IC paling kiri yang atas. Jika di situ nggak bunyi, dicek dengan dua prosedur yang sering kita bahas, yaitu cek jalur dan cek IC. IC yang perlu dicek yaitu ya yang ini, paling kiri yang atas. Jalur yang dicek pun juga yang sebelah sini. Tapi sebelumnya cek dulu ya, inputnya itu sudah normal atau belum. Jika tidak bunyi itu dari input, misalkan dari salah pengkabelan atau salah masang pin soketnya, itu juga nggak akan bunyi. Jadi sebelum cek di bagian subsonic ini, cek dulu bagian inputnya. Kemudian jika bagian ini normal, lanjut dicek bagian ultrasonicnya. Ultrasonicnya bagian ini.
Nah, ini bagian ultrasonik yang memotong frekuensi di atas 50 kHz tadi. Sebenarnya nggak tepat di 50 kHz, pokoknya yang sekitar di atas 50 kHz. Saya tepatnya lupa. Bagian ini yang perlu diperhatikan ada dua. Pertama, ini R 1K. Di skemanya ini menggunakan 1K5. Ya, ini menggunakan 1K5, sedangkan di layoutnya pakai 1K. Ini yang benar yang mana? Keduanya benar. Bisa menggunakan 1K, juga bisa menggunakan 1K5. Itu akan berpengaruh pada cut off ultrasoniknya, filter ultrasoniknya. Semakin kecil nilai R-nya, semakin tinggi cut off-nya. Kemudian yang kedua, ini ada kapasitor 2N2, tapi gambarnya ini R. Nah, ini sebenarnya ini kapasitor ya, cuma ini ada kesalahan waktu membuat layoutnya. Jadi yang benar ini kapasitor, bukan resistor. Kemudian bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya, ambil out-nya di pin 1 IC paling kanan yang atas. Jadi itu adalah out ultrasonic filternya. Jika di salah satu out ini ada yang tidak bunyi, baik di out subsonik maupun ultrasoniknya, itu maka semua outputnya itu nggak akan bunyi. Tapi jika di keduanya itu bunyi, lanjut kita cek filter LPF low-nya. LPF low itu yang ini. Oh, bukan ya. Yang ini. Ini filter LPF low-nya. Jadi pertama, keluaran dari subsonic filter tadi dimasukkan ke filter pertama. Filter pertama LPF low. Jadi yang pertama ini, yang kedua yang ini. Cara ngeceknya sama, ambil outnya di pin, ya kali ini pin 7 ya, di pin 7 IC paling kiri yang atas. Kemudian jika itu normal, cek di filter kedua. Namun jika di bagian filternya ini normal semuanya, cek di bagian penguatnya. Penguat low-nya yang ini. Nah, jika tidak bunyi di salah satu tadi, jadi filter pertama, filter kedua, dan penguat, jika di salah satunya ada yang nggak bunyi, cek menggunakan dua prosedur yang tadi. Nah, jika bagian filter dan penguat low ini bermasalah, apakah di out high-nya juga tidak bunyi? Belum tentu. Jika yang bermasalah di bagian low, filter low, dan penguat low, itu yang bagian high-nya tidak terpengaruh. Tapi jika yang bermasalah bagian subsonik dan ultrasonik, maka kedua outputnya tidak akan bunyi. Selanjutnya, bagaimana pengecekan bagian high-nya? Nah, bagian high, output dari ultrasonik tadi masuk ke filter pertama HPF high-nya, kemudian masuk ke filter kedua, baru masuk ke penguat. Jadi output ultrasonik dibagi menjadi dua. Yang pertama masuk ke bagian LPF low tadi, yang kedua masuk ke bagian high. Namanya mana yang perlu dicek, yaitu di pin 7 IC kanan yang atas, pin 7 IC kanan yang bawah, dan pin 1 bagian penguat high-nya. Nah, itu pengecekan untuk problem tidak bunyi atau dengung osilasi. Jika dengungnya itu bukan osilasi, cara ngeceknya gini. Jika ada dengung dan groundnya dipegang, dengungnya hilang, maka itu bukan osilasi. Itu hanya masalah pengkabelan atau groundingnya yang kurang baik. Kemudian
PSU power supply yang tidak stabil apakah juga akan menimbulkan dengung? Betul, akan menimbulkan dengung yang tidak akan hilang dengungnya saat dipegang groundnya. Nah, pertanyaannya bagaimana membedakan itu dengung dari power supply atau dari crossovernya? Nah, ini pertanyaan yang penting karena walaupun crossovernya normal, jika power supply bermasalah juga akan dengung. Cara paling mudahnya coba dikasih kapasitor 100N di pin tegangan positif dan negatifnya. Jika dengungnya turun, berarti masalahnya juga dari PSU power supply. Tapi terkadang dikasih kapasitor 100N pun hanya menurunkan dengungnya, tidak menghilangkan. Mungkin pembahasan soal power supply ini akan kita bahas nanti, tentunya tidak di video kali ini, karena kali ini kita fokus pada crossover Newkin SG22. Jadi itu tadi beberapa problem dan cara menanganinya. Jika ada yang perlu dipertanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar, bisa di website ini, bisa juga di YouTube.